Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bagaimana kabarnya Soli Soliha kelas 1 SD IT Aruhul Jadi? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Masya Allah, bagaimana kabar sholatnya teman-teman hari ini ya? Apakah Soli Soliha sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Apakah Soli Soliha sudah doa pagi hari ini? Apakah Soli Soliha sudah belajar Al-Quran hari ini? Siapkah teman-teman melanjutkan kegiatan belajar hari ini? Alhamdulillah, siap Ustazah. Masya Allah, luar biasa. Baik Soli Soliha, hari ini Ustazah Risa akan memandu teman-teman kelas 1 untuk belajar tematik. Kita mulai pembelajaran tematik hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik hari ini akan belajar tentang 1. Meneladani kisah Uwais Al-Qarni. 2. Mengenal nama hewan yang diciptakan Allah. 3. Membandingkan berat hewan dengan melihat gambar. 4. Menyusun dan merangkai huruf. 5. Melakukan penjumlahan sederhana dengan media gambar. Yuk kita simak kisah Uwais Al-Qarni ya Soli Soliha. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais.
Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, bagaimana soli-soliha perasaan kalian setelah melihat tayangan kisah Uwais Al-Qarni? Kisah ini nyata pernah terjadi di zaman Rasulullah, teman-teman. Sekarang, sikap apa yang bisa kita contoh dari Uwais Al-Qarni, teman-teman? Alhamdulillah, hebat. Taat kepada Allah, sholih, berbakti kepada ibu, giat berusaha, sabar, tidak mudah marah, lembut, dan penyayang. Alhamdulillah, bagaimana teman-teman? Masih ingat hewan yang digendong Uwais saat naik ke bukit? Hewan apa ya teman-teman? Benar sekali, domba. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita dengan mengenal hewan ciptaan Allah. Kali ini Ustazah juga punya video tentang beberapa hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Teman-teman mau melihat videonya? Yuk kita simak bersama. Hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum adik-adik di rumah. Waalaikumsalam. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik di rumah mengenal hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai. Alhamdulillah. Ayo kak. Coba lihat. Hewan apa itu ya yang turun dari daun? Laba-laba. Masya Allah. Betul sekali. Seekor laba-laba. Tahu tidak? Allah menyebutkan laba-laba di dalam Al-Quran loh. Masya Allah. Laba-laba disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil 'ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaytul 'ankabut law kanu ya'lamun. Masya Allah. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Lihat adik-adik, sepertinya ada sesuatu di balik semak-semak. Yuk kita lihat sama-sama. Ular. Masya Allah, betul sekali. Itu seekor ular. Tahu tidak?
Di dalam Al-Quran, ular juga disebut loh. Surat apa, Kak? Ular disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 107. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Masya Allah. Adik-adik, tahu tidak? Sekarang kita berada di mana? Padang pasir. Hewan apa ya yang memiliki punuk dan hidup di padang pasir? Unta. Masya Allah, pintar sekali. Tapi di mana ya? Kok untanya tidak kelihatan? Di sana. Masya Allah, betul. Yuk kita lihat dari dekat. Unta juga disebutkan loh di dalam Al-Quran. Surat apa, Kak? Di surat Al-Ghoshiyah pada ayat 17. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Masya Allah. Adik-adik di rumah, sekarang kita berada di peternakan milik Paman Abdullah. Masya Allah. Assalamualaikum adik-adik di rumah. Waalaikumsalam, Paman. Di sini, Paman Abdullah punya banyak hewan ternak. Salah satunya adalah hewan ini. Tahu tidak? Hewan apa ini? Domba. Masya Allah, betul sekali. Ini adalah domba. Tahu tidak? Domba disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-An'am ayat 146. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dzi dzufur. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Masya Allah. Adik-adik di rumah, masih ingin melihat hewan-hewan yang lain tidak? Tidak. Alhamdulillah. Kalau begitu, yuk kita lihat hewan-hewan milik Paman Abdullah yang lainnya. Masya Allah. Adik-adik di rumah, suara apa ya itu? Kuda. Masya Allah, pintar sekali. Tapi di mana ya kudanya? Di sana. Kuda juga disebutkan di dalam Al-Quran loh. Surat apa, Kak? Tepatnya di surat Al-Anfal ayat ke-60. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Alhamdulillah, sekarang saatnya kita belajar membandingkan berat hewan dengan melihat gambarnya. Mari kita bandingkan dua hewan berikut. Hewan domba kita bandingkan dengan hewan unta. Hewan mana yang lebih berat? Dengan gambar teman-teman akan tahu. Hewan yang letaknya lebih rendah menandakan hewan itu berat, seperti hewan unta lebih berat daripada hewan domba. Bagaimana Solih-Solihah? Paham cara membandingkan dua hewan dengan melihat gambar? Selanjutnya coba kalian bandingkan gambar hewan-hewan berikut. Belajar selanjutnya yaitu menyusun dan merangkai huruf menjadi kata sesuai gambar. Huruf acak U, K, D, A susunan yang benar menjadi kuda. Susunan yang benar belajar, menyanyi, menari, bermain. Hewan biasanya ada yang suka makan buah-buahan. Yuk sekarang Solih-Solihah kita belajar penjumlahan sederhana dengan media gambar buah. Contoh, ada dua kotak. Kotak pertama berisi 6 apel. Ditambah kotak kedua berisi 3 apel. Berapa jumlah apel? Betul, 9 apel. Manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran tematik hari ini adalah selalu berbakti kepada orang tua ya Solih-Solihah. Bersikap lemah lembut, penyayang, dan tidak mudah marah. Rasulullah bersabda, ada dua hal yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim. Ustadzah berpesan, Solih-Solihah tetaplah semangat beribadah dan belajar ya nak. Sampai di sini yang bisa Ustadzah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.